Apa itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Lalu, bagaimanakah cara warga BTN Cempaka Arum menghadapi pandemi COVID-19 ini? Yuk, langsung saja kita tanyakan kepada tokoh masyarakat dan salah satu warganya. Nama saya Naila Parlasana, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dari Universitas Dianuswantoro. Bagaimana keadaan komplek di saat wabah COVID-19 ini? Dengan Bapak siapa? Bapak Sajini, kebetulan di sini sebagai RW 06. Desanya Desa Wanasari, Kecamatan Takung. Ya. Bapak, bagaimana keadaan komplek setelah adanya wabah COVID-19 ini? Ya, yang pertama, kami selaku ketua RW di sini ada RT, baik RT di sebelah maupun RT tetangga, menghimbau kepada warga agar selalu mengikuti aturan pemerintah, yang cuci tangan, yang pakai masker, dan tidak berkerumun. Lalu tanggapan Bapak terhadap warga di sini, apakah sudah patuh terhadap protokol kesehatan, Pak? Alhamdulillah di sini ya sudah mematuhi aturan. Bahkan di sini dikatakan sebagai desa percontohan. Kadang-kadang ada kunjungan baik dari brimob setempat maupun dari muspika juga ada. Alhamdulillah sambil memberikan masukan kepada warganya. Ya, alhamdulillah warga mengikuti aturan-aturan pemerintah yang diajukan. Baik. Apakah di komplek ini ada warga Bapak yang terpapar COVID-19? Ada. Cuman kami tetap menghimbau dan menganjurkan kepada warganya agar selalu mengikuti aturan. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai kegiatan komplek setelah adanya pandemi. Yang pertama, apa pencegahan warga di kala pandemi ini? Menurut Ibu, gimana pengetatan tentang protokol kesehatan di komplek ini? Yang terdepan ya diharuskan awal rumah pakai masker nih, terus jam 10 malam kotor kalau keluarga di keluarga itu ditanya, kalau soalnya ada tamu yang datang itu harus ditanya dulu apa sebenarnya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Di masa pandemi ini, apakah kegiatan rutin seperti posyandu tetap berjalan? Sebelum kita tanyakan, yuk kita cari tahu dulu apa itu posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, tadi merupakan penjelasan singkat mengenai posyandu. Sekarang, yuk kita tanyakan kepada salah satu kader posyandu Kemuning di perumahan BTN Cempaka Arum, apakah kegiatan posyandu tetap berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19? Kenalkan, nama saya Naila, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Dianuswantoro. Di sini saya ingin bertanya mengenai kegiatan posyandu di BTN Cempaka Arum ini. Apakah di masa pandemi ini kegiatan posyandu di perumahan Cempaka Arum tetap berjalan? Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan posyandu di BTN Cempaka Arum masih tetap berjalan walaupun dalam keadaan pandemi. Lalu apakah ada perbedaan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Tentu saja ada perbedaannya. Seperti sebelumnya yang ketika sebelum ada pandemi ini, posyandu kita dilaksanakan sesuai dengan kegiatannya, mulai dari pendaftaran, pencatatan, penimbangan, penyuluhan, kemudian ada pelayanan yang dilaksanakan oleh ibu bidan,
di posyandu ini keluarga ataupun balita datang sendiri ke tempat posyandu. Tapi setelah masa pandemi ini, posyandu dilaksanakan dari rumah ke rumah. Kita sebagai kader mendatangi satu persatu balita yang mau ditimbangnya. Kemudian jika ada balita yang mau melaksanakan imunisasi, mereka harus menemui langsung ke puskesmas. Apakah dari setiap kadernya itu harus ada swab atau apa gitu? Tentu saja. Begitu pandemi ini dimulai, kita 5 orang kader ini persyaratannya harus di swab dulu. Kalau hasilnya negatif, kita bisa melaksanakannya. Kalau hasilnya positif, berarti kader itu dinonaktifkan sementara. Lalu apakah ada kesulitan dalam kegiatan posyandu di masa pandemi ini? Kalau buat kesulitan sih tidak ada, cuman kita sebagai kader tentunya bekerjanya harus ekstra. Karena kalau ketika sebelum ada pandemi, balita yang datang ke posyandu, kalau di masa pandemi ini kita bekerjanya atau posyandunya berkeliling dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Tapi alhamdulillah orang tua maupun balitanya menerima kita sebagai petugas posyandu, sehingga posyandu ini tetap berjalan dengan baik. Apakah sebelum kader datang ke rumah-rumah itu ada sosialisasi kepada orang tua balita atau langsung diadakan? Sosialisasinya ada. Kita sosialisasinya melalui kegiatan di RT seperti di pengajian maupun di kegiatan arisan RT. Di situ kita menyampaikan kepada orang tua balita bahwasanya di masa pandemi ini posyandu kita hentikan sejenak, bukan berarti dihentikan, tapi kita merubah cara untuk melaksanakan kegiatannya. Yang sebelumnya kita datang ke posyandu, sekarang kita kader yang datang ke rumah-rumah. Untuk waktunya sendiri, kapan dilaksanakan posyandu di Posyandu Kemuni ini dilaksanakan setiap sebulan sekali, secara rutin, setiap minggu ketiga di hari Sabtu. Nah, jadi itu dia kegiatan dan keadaan Komplek BTN Cempaka Arum di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKes, salam sehat.